Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanita Saputri, yang kali ini akan menjelaskan tentang yang berkaitan dengan hukum perusahaan tentang badan usaha. Sebelum kita membahas tentang badan usaha, lebih baik kita mengerti dulu tentang pelaku usaha. Nah, pelaku usaha di sini itu adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha yang baik berbentuk hukum dan tidak berbentuk hukum yang menjalankan aktivitas dalam perdagangan, dalam bidang ekonomi maksudnya, yang berada di wilayah Indonesia sendiri. Nah, pelaku usaha itu ada dua, yaitu adalah perorangan dan badan usaha. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang badan usaha. Secara pengertiannya, badan usaha itu adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau dunia perusahaan. Nah, dalam badan usaha itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu badan usaha berbentuk hukum dan badan usaha yang tidak berbentuk hukum. Nah, badan usaha yang berbentuk hukum ada 3, yaitu perseroan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, terus koperasi dan yayasan. Sedangkan yang tidak berbadan hukum yaitu persekutuan perdata, firma, dan SIPI. Nah, selanjutnya badan usaha dalam permodalannya, yakni adalah badan usaha milik swasta yaitu BUMS. Yang kedua ada badan usaha milik negara BUMN. Yang ketiga itu ada badan usaha milik daerah BUMD, dan selanjutnya badan usaha campuran. Selanjutnya adalah badan usaha jenisnya. Badan usaha sesuai dengan jenisnya ada 5, yakni badan usaha ekstraktif, badan usaha agraris, perdagangan, perindustrian, dan jasa. Badan usaha jasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara badan usaha berbentuk hukum dan badan usaha yang tidak berbentuk hukum. Badan usaha yang tidak berbentuk hukum, yang pertama itu ciri-cirinya adalah subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Jadi bukan badan usahanya yang menjadi subjek hukumnya. Selanjutnya, jadi ketika ada kerugian, adanya suatu permasalahan di bidang pengadilan, maka yang dituntut itu adalah orang-orang yang menjalankan badan usaha tersebut, badan usaha ini. Selanjutnya itu harta kekayaannya. Di dalam badan usaha yang tidak berbentuk hukum, harta kekayaannya itu bercampur. Jadi ketika ada penuntutan atau ganti rugi yang dituntut oleh orang terhadap badan usaha ini, maka harta orang yang ada di dalam yang menjalankan badan usaha tersebut bisa dijadikan jaminan dalam penuntutan tersebut atau ganti rugi tersebut. Selanjutnya itu harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi, yang sama kayak tadi. Akibatnya jika suatu perusahaan palit, maka harta pengurus dan anggotanya tersebut juga ikut tersita. Nah, badan usaha yang berbentuk hukum. Badan usaha yang berbentuk hukum ini hampir terbalik dibandingkan badan usaha yang tidak berbentuk hukum. Pertama itu adalah subjek hukumnya. Nah, subjek hukumnya kalau yang tidak berbentuk hukum tadi adalah orang yang menjalankannya, sedangkan di sini adalah badan usaha yang ketika badan usaha berbadan hukum, maka subjek hukumnya adalah badan usaha tersebut. Jadi ketika ada penuntutan terhadap badan usaha tersebut, orang yang di dalamnya itu tidak terkena, tetapi yang dituntut oleh pihak ketiga yaitu adalah subjek hukumnya, yakni badan usaha tersebut sendiri. Harta kekayaan perusahaan yang terpisah. Maka ketika badan usaha yang tidak berbadan hukum, harta kekayaannya itu bercampuran, sedangkan kalau yang berbadan hukum maka dia harta kekayaannya tidak bercampuran. Terus pada perusahaan berbadan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum adalah perkumpulan. Artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulan, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya. Selanjutnya, di dalam Islam
usaha bukan hanya suatu kewajiban, melainkan sebagai sebuah ibadah. Sedangkan badan usaha menjadi sebuah sarana untuk dalam menjalankan sebuah usaha. Jadi kayak di dalam Islam itu usaha atau perdagangan itu diperbolehkan, dan badan usaha itu sebagai sarana dalam menjalankan sebuah usaha kita. Di dalam Islam terdapat yang namanya syirkah atau kerjasama yang konsepnya hampir sama dengan badan usaha. Nah, syirkah itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama adalah syirkah abdan, syirkah inan, syirkah mudharabah, syirkah wujuh, dan syirkah muwafadah. Nah, syirkah afdan itu hampir mirip dengan persekutuan perdata, yaitu antara dua orang atau lebih dengan membawa badan, tenaga, dan keahliannya. Jadi di syirkah afdan ini kerjasamanya itu tidak memerlukan modal. Jadi kerjasamanya kerjasamanya itu memerlukan keahlian, tidak memerlukan sebuah modal. Terus keuntungannya itu sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Jadi ketika ada dua orang yang bekerja sama dalam syirkah, maka keuntungannya sesuai dengan keputusan mereka masing-masing. Bagaimana modalnya nanti, bagaimana kerjasamanya, terus keuntungannya seperti apa, itu diatur oleh kedua belah pihak. Selanjutnya syirkah mudharabah. Ini syirkah mudharabah atau antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak membawa modal dan sedangkan yang pihak satunya adalah membawa tenaga, keahlian, atau pemikiran. Jadi intinya di syirkah mudharabah ini adalah syirkah yang satunya dua orang yang melakukan kerjasama, yang satunya ini membawa modal, yang satunya ini adalah tenaganya. Jadi yang satu ini yang mengelola, yang satu ini hanya memberikan modal. Nah, keuntungannya pun sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Selanjutnya syirkah mudharabah ini menyerupai CP dalam bisnis konvensional. Terus syirkah inan. Nah, bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak berstatus sebagai pengelola sekaligus pemodal. Jadi kerjasama antara beberapa orang, dua atau lebih, yang mana keduanya itu memberi modal serta memberi tenaga. Berarti menjalankan suatu usaha itu bareng-bareng, dari mulai modal, tenaga, waktu, dan lain sebagainya itu dilakukan bersama-sama. Selanjutnya syirkah wujuh. Kedua orang yang dengan modal dari pihak luar, artinya dua orang yang bekerja sama beberapa pihak, tetapi ada yang dua orang atau lebih yang melakukan proses dalam badan usaha ini, menjalankan badan usaha ini sehingga mendapatkan keuntungan. Itu ada dua orang, sedangkan di pihak lainnya itu ada orang yang memberi modal. Jadi yang mengerjakannya itu ada dua, yang ada satu juga yang memberi modal, disebut dengan syirkah wujuh. Dan selanjutnya itu adalah syirkah muwafadah, yaitu syirkah yang merupakan gabungan dari syirkah inan, abdan, mudharabah, dan syirkah wujuh. Jadi dari beberapa syirkah yang saya jelaskan tadi itu dilakukan ada pada syirkah muwafadah. Selanjutnya kita akan membahas tentang, tadi kan sebenarnya kelewatan sih, tadi udah dibahas tentang badan usaha ekstraktif, agraris, perdagangan, industri, dan jasa. Nah, badan usaha ekstraktif ini adalah badan usaha yang melakukan pergerakannya itu adalah pada sumber daya alam kita sendiri, seperti kayak pertambangan, penggali pertambangan, dan lain sebagainya yang ada pada alam kita sendiri. Nah, permasalahan yang ada di sini sekarang itu adalah ketika pertambangan, seandainya ada industri pertambangan, dan industri pertambangan ini pasti akan meninggalkan jejak setelah melakukan pertambangan. Yang belum menjadi PR kita selama ini yaitu adalah bagaimana kita mengelola kembali bekas pertambangan ini. Jadi sekian video dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.